Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok terakhir akan menjelaskan tentang OJK dan perbankan syariah, pengawasan, regulasi, dan tantangan pengembangan. Jadi OJK ini otoritas jasa keuangan dalam memainkan peran strategis dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jadi OJK ini bertanggung jawab memastikan industri keuangan syariah berkembang sesuai prinsip syariah sambil menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Yang kedua, peran dan fungsi OJK dalam sistem keuangan di Indonesia ini ada 3. Yang pertama, pengawasan perbankan. Yang kedua, pengawasan pasar modal. Yang ketiga, industri keuangan non-bank. Pengawasan perbankan ini, OJK memastikan bank-bank beroperasi sesuai prinsip kehati-hatian. Contohnya melakukan inspeksi rutin terhadap bank syariah untuk memastikan penerapan prinsip seperti rasio kecukupan modal dan rasio pembiayaan bermasalah agar tetap sesuai batas yang ditetapkan. Terus yang kedua, pengawasan pasar modal. Pengawasan ini penerbitan efek transaksi saham dan melindungi investor dari manipulasi. Contohnya OJK ini mengeluarkan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan insider trading menjelang pengumuman merger antara 2 perusahaan besar. Terus yang ketiga, industri keuangan non-bank. Jadi industri keuangan non modal ini mengatur perusahaan asuransi, pensiun, pembiayaan dan lembaga. Contohnya OJK ini memberikan lisensi dan mengawasi koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah untuk memastikan kegiatan operasional yang tidak menyalahi prinsip syariah. Yang ketiga, tugas edukasi dan perlindungan konsumen. Yang pertama, program literasi keuangan. Program literasi keuangan ini OJK menjalankan berbagai program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan. Contohnya, OJK ini mengadakan program edukasi keuangan di sekolah menengah atas mengenalkan konsep dasar pengelolaan uang, investasi, dan pentingnya menabung sejak dini. Terus yang kedua, layanan pengaduan. Jadi OJK ini menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian antara konsumen dan pelaku jasa keuangan. Contohnya, seorang nasabah ini mengadukan perlakuan tidak adil dari perusahaan leasing. Jadi OJK ini memfasilitasi mediasi antara kedua pihak hingga tercapai kesepakatan penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang stabilitas sistem keuangan dan inklusi keuangan. Penguasaan terintegrasi, koordinasi VSSK, inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi. Landasan hukum perbankan syariah di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum utama operasional perbankan syariah di Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang tentang OJK yang memberikan kewenangan pengawasan dan pengaturan kepada OJK.
3. Pengalihan kewenangan 2013, OJK mengambil alih peran pengawasan perbankan syariah dari Bank Indonesia. Pengawasan dan regulasi perbankan syariah oleh OJK, keputusan syariah, memastikan produk sesuai fatwa DSN MUI dan bebas dari riba, gharar, maisir. Inovasi produk, mendorong digitalisasi dengan tetap menjaga prinsip syariah. Peraturan OJK, POJK menerbitkan OJK untuk mengatur tata kelola permodalan dan manajemen risiko. Perlindungan konsumen, mengatur mekanisme pengaduan dan transparansi informasi produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang tantangan utama pengembangan perbankan syariah. Regulasi dan kepatuhan. Regulasi perlu diselaraskan agar produk sesuai dengan fatwa DSN MUI dan aturan yang berlaku. Yang kedua, literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat belum paham konsep perbankan syariah, sehingga edukasi berkelanjutan sangat dibutuhkan. Persaingan dengan konvensional. Bank syariah harus bisa bersaing dari segi harga, fitur, dan kemudahan akses. Peluang strategis. Vintage syariah. Digitalisasi membuka layanan keuangan syariah ke daerah terpencil dengan efisien. Instrumen keuangan sosial. Zakat, wakaf, dan sukuk bisa mendorong pembangunan dan inklusi keuangan umat. Ekosistem terintegrasi. Kolaborasi antara lembaga syariah memperkuat sistem keuangan syariah nasional. Masa depan perbankan syariah Indonesia. 11 aspek pengembangan menjadi fokus utama. 280 juta populasi muslim, potensi pasar besar. Sejak 2013, pengawasan beralih ke OJK untuk integrasi dan pertumbuhan industri. Fokus pada regulasi, teknologi, dan kolaborasi untuk mendorong ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.